Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya untuk siswa sekalian. Ya, saat ini kalian masih belajar di rumah. Ya, tetap semangat. Ya, kita harus semangat. Dan kali ini kita belajar sersan ya, artinya serius tapi santai. Ya, kalian di rumah bisa belajar sambil tiduran, ngopi-ngopi, makan-makan, dan sebagainya. Ya, tapi tetap harus serius ya, untuk mempelajari pelajaran yang setiap hari Bapak Ibu guru kalian sampaikan. Nah, gimana kabarnya? Ya, tentu semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga kalian semua masih semangat mengikuti pelajaran-pelajaran walaupun kita tidak bisa tatap muka. Dan bagi kalian yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, cepat sembuh ya. Semoga kita tetap bisa melanjutkan pelajaran ini sampai akhir semester nanti. Siswa sekalian, masih di channel UGIK Media, tempat belajarnya materi-materi IPS dan IPA. Jadi kalian klik ya, searching UGIK Media. Setelah itu jangan lupa klik tombol di bawah ini ya, biar kalian bisa mengikuti materi-materi yang lainnya, biar kalian bisa menambah ilmu pengetahuan untuk materi-materi yang Bapak berikan. Untuk saat ini pembahasan kita adalah ilmu pengetahuan sosial, yaitu materinya adalah tentang ASEAN. Fokus pembahasan kita kali ini berkaitan dengan apa sih ASEAN itu, ya. Lalu di mana ASEAN itu, dan yang ketiga siapa pendiri ASEAN. Berikutnya, mengapa harus ada ASEAN? Nah, kita akan mengulasnya satu persatu lewat pembahasan video berikut ini. Selamat menikmati. 1, 2, 3, come on! Baik siswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ASEAN. Yang pertama adalah berkaitan dengan apa itu ASEAN. ASEAN adalah satu bentuk kerjasama dalam satu regional di kawasan tertentu. Nah, ASEAN ini termasuk ruang interaksi negara-negara dalam satu kawasan. Berkaitan dengan pembahasan tentang ruang, kalian bisa menyaksikan video yang ada dalam channel UGIK Media. Pembahasan tentang ruang berkaitan dengan hubungannya manusia, tempat, dan lingkungan. ASEAN terbentuk karena adanya kesamaan dari beberapa negara yang ada dalam kawasan tertentu. Nah, inilah yang menjadikan ASEAN menjadi pengikat dari negara-negara dalam satu kawasan. Negara-negara yang termasuk anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Masing-masing semuanya berada dalam kawasan Asia Tenggara. Adapun negara tersebut seperti yang kalian lihat dalam papan tulis ya. Inilah negara-negara, ada 10, sedangkan satu sebagai pengamatnya, yaitu Timor Leste. Nah, negara-negara ini mempunyai latar belakang yang sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa asing dan memiliki kebudayaan yang sama, yaitu kebudayaan Melayu. Selanjutnya siswa sekalian, kita akan mempelajari tentang letak keberadaan ASEAN di muka bumi. Nah, untuk mengetahui letak ASEAN, kita bisa
menganalisanya lewat astronomi dan geografis. Ya. Untuk secara astronomi, ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis ASEAN adalah letak yang berdasarkan posisi wilayah tersebut dengan posisi wilayah lainnya. Dalam hal ini, satu, letak ASEAN berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kedua, letak ASEAN ada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagian barat ASEAN berbatasan dengan Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Bagian utara ASEAN berbatasan dengan Laut Cina. Dan bagian timur ASEAN berbatasan dengan Samudra Pasifik. Baiklah siswa sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang pendirian ASEAN. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara didirikan lewat inisiatif 5 tokoh. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia memasuki Perang Dingin. Di pertengahan tahun 1950-an, pertarungan ideologi mendorong terbentuknya SEATO. Selain SEATO, ada pula ASA yang berdiri pada tahun 1961. Kemudian MAPILINDO yang terdiri dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang didirikan pada 1963. Organisasi-organisasi itu didirikan untuk memperkuat hubungan antar tetangga. Sayangnya, tak ada yang awet karena konflik internal di masing-masing organisasi. Berikutnya, negara yang bergabung pun terlalu sedikit. Ini menjadi keprihatinan Menteri Luar Negeri Thailand, yaitu Tanat Koman. Koman mengajak tetangga-tetangganya untuk membentuk sebuah asosiasi yang lebih inklusif dan benar-benar mewakili Asia Tenggara. Kelimanya menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 yang melandasi berdirinya ASEAN. Kelima menteri luar negeri itu kini dikenang sebagai pendiri ASEAN. Berikut adalah 5 tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama adalah Menteri Luar Negeri Filipina, Narciso Ramos. Yang kedua, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Yang ketiga, Menteri Luar Negeri Thailand, Tanat Koman. Berikutnya adalah Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. Dan Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam. Nah, mereka inilah yang dikenal sebagai pendiri ASEAN. Baik, siswa sekalian, pembahasan kita yang terakhir adalah mengapa adanya ASEAN. Awalnya, ASEAN didirikan oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama multilateral. Saat ini, ASEAN dianggap sebagai salah satu organisasi antar pemerintah yang paling sukses di negara berkembang. Sejak pendiriannya, ASEAN telah meluas hingga mencakup negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk bergabung, seperti Brunei di tahun 1984, Vietnam di tahun 1995, Laos di tahun 1997, Myanmar di tahun 1997, dan Kamboja di tahun 1999. Adapun latar belakang pembentukan ASEAN adalah sebagai berikut. Pertama, adanya persamaan letak geografis. Salah satu latar belakang terbentuknya ASEAN karena negara-negara yang membentuk ASEAN memiliki kesamaan dalam letak geografis. Indonesia
dan negara ASEAN lainnya berada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang lainnya adalah persamaan sejarah. Hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa asing, yaitu bangsa dari Eropa, kecuali Thailand yang tidak pernah menjadi jajahan bangsa lain. Negara-negara yang pernah menjadi jajahan bangsa Eropa, misalnya Indonesia menjadi jajahan Belanda, Malaysia menjadi jajahan Inggris, Singapura menjadi jajahan Inggris, Filipina menjadi jajahan Spanyol, Brunei Darussalam adalah jajahan Inggris, Vietnam dijajah Prancis dan Amerika Serikat, Kamboja dijajah Prancis, Myanmar dijajah Inggris, dan Laos dijajah Prancis. Hal tersebut yang mendasari terbentuknya ASEAN atas rasa kesetiakawanan dan perasaan yang sama karena pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Demikianlah siswa sekalian, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan ASEAN. Semoga materi yang Bapak berikan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian. Namun jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar video ini juga bermanfaat untuk teman-teman kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.